sidang dalam perkara nomor 50 Itsus Tipikor 2013 PNPR atas nama terdakwa HM Rusdi Zainal diduga dikatakan terbuka untuk umum. Jaksa umum terdakwa dihadirkan. Putusan selah nomor 50 Itsus Tipikor 2013 PNPR demi keadilan berdasarkan kepada Yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana korupsi pada pelantikan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan selah sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap HM Rusdi Zainal menimbang bahwa setelah memperhatikan keberatan tim penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan keberatan tersebut sebagaimana pertimbangan berikut. Menimbang bahwa pada bagian pendahuluan keberatan tim penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan penuntut umum telah menyoroti dan menguraikan beberapa peristiwa terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh Insinyur Suhadi Tasman yang bersangkut paut dengan tindakan dan perbuatan terdakwa selaku Gubernur Riau, menilai dan mengesahkan BKUP AHKAD terhadap beberapa perusahaan yang telah memiliki UPHKAD. Demikian pula pernyataan mengenai tidak dilakukannya proses hukum oleh KPK terhadap beberapa perusahaan yang telah menikmati keuntungan dari perbuatan terpidana perkara korupsi. KPK hanya mengkriminalisasi masalah kehutanan di Provinsi Riau. Hal-hal yang bersifat teknis kehutanan merupakan domain pejabat teknis pada SKPD yang bersangkutan, bukan domain Gubernur Riau. Materi keberatan pada bagian pendahuluan ini menurut pendapat majelis hakim hanya bersifat prolog dan dimaksudkan sebagai informasi awal kasus posisi perkara ini yang tidak termasuk ruang lingkup materi keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga tidak akan diberi pertimbangan yuridis dalam putusan ini. Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta perbuatan hukum tersebut menurut penuntut umum merupakan fakta dan perbuatan yang telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Adanya pandangan dan asumsi yang berbeda dari sisi terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa mengenai pemahaman terhadap fakta-fakta tersebut yang dinilai bukan merupakan tindak pidana korupsi ataupun terdakwa bukan pelaku baru dapat dipertimbangkan setelah dapat dibuktikan adanya kebenaran fakta-fakta tersebut, kemudian dikaji dan diuji secara juridis apakah hal itu merupakan tindak pidana korupsi atau bukan, dan apakah perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa atau bukan sesuai rumusan pasal-pasal yang didakwakan setelah pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat tidak ada cukup alasan untuk menyatakan dakwaan umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 29/24/10/2013 tanggal 4 Oktober 2013 batal demi hukum atau tidak dapat diterima. Surat dakwaan umum terhadap terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 A dan huruf B KUHP, sehingga sah dijadikan dasar pemeriksaan. Bersandar pada kesimpulan ini, maka keberatan tim penasihat hukum terdakwa adalah ditolak seluruhnya. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan umum telah memenuhi syarat, maka pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi dan bukti-bukti lainnya. Sedangkan pembebanan biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir. Mengingat pasal 143 ayat 2, pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1941 tentang hukum acara pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, mengadili 1. Menolak keberatan tim penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama terdakwa HM Rusdi Zainal dilanjutkan dan kepada penuntut umum diperintahkan untuk mengajukan saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu.
menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2013 oleh kami, Bahtiar Sitompul SHMH selaku Ketua Majelis, Diketut Suharta SH dan Hakim Etok Tipikor Rahman Selain SHMH masing-masing selaku hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2013 oleh majelis hakim tersebut dibantu Saudara Yarnis sebagai penentu pengganti, dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Ya, jadi demikian ya putusan selah. Intinya adalah majelis hakim menolak eksepsi penasihat hukum dan jaksa umum diperintahkan untuk melanjutkan sidang ini ya dengan mendengar saksi dan bukti-bukti. Nah, begitu apa ya? Jadi Anda baik-baik saja di sana, jaga kesehatan karena persidangan Anda akan menghadap untuk diulang. Baik ya, dengan demikian sidang akan ditutup. Pemeriksaan saksi besok dalam yang PON atau kehutanan atau kehutanan dulu. Kehutanan dulu. Gimana persiapan JPU sejauh ini, berapa orang saksi yang akan dihadirkan besok? Ya tetap kita persiapkan panggilannya, udah kita susun materi pembuktiannya juga, dan alat buktinya insya Allah kita siap. Ya. Oh, total saksinya berapa? Saksinya kira-kira untuk minggu depan 9. Oh, 9 orang. Ya. Setuju malam. Yang pertama kami tim kuasa hukum ya itu protes keras terhadap perlakuan Pak Rusli khususnya mengenai penggunaan mobil tahanan yang disiapkan oleh Kejaksaan Negeri ya. Seperti teman-teman ketahui, itu semua perkara sebelumnya terhadap anggota DPRD maupun terhadap kepala dinas Pora ya waktu itu Anda lihat ya, saya tidak usah menyebut dan tidak ada yang protes waktu itu ya. Kenapa sekarang? Karena beliau gubernur ya, kemudian diberi mobil yang dipakai untuk tindak pidana umum ya. Itu yang pertama. Kami tidak memprotes mobil manapun yang dipakai, tetapi kami inginkan adalah perlakuan yang sama, equal treatment kepada klien kami ya. Yang kedua, selama ini ya Pak Rusli kami larang untuk bereaksi ataupun memprotes hal-hal yang diperlakukan sama beliau ya. Tetapi sekali ini beliau tetap ikut ya. Namun kami tim kuasa hukum tidak mau dipersalahkan oleh masyarakat bahwa kami diam saja dengan apa yang dilakukan pada beliau yang tidak sama ya, diperlakukan tidak sama. Kalau putusan selah itu kami sudah memprediksi sebelumnya ya. Dan untuk Anda ketahui bahwa 100% perkara di Tipikor itu tidak ada satupun yang putusan eksepsinya dikabulkan. Jadi itu tidak usah heran lah ya. Apalagi persiapan untuk pemeriksaan. Nah, sekarang begini. Kita segera memasuki pembuktian dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti. Nah, kami sudah sangat siap untuk itu, bahkan jauh hari kami sudah siapkan. Dan nanti ikuti saja persidangannya dan Anda akan melihat fakta ataupun kebenaran yang sebenar-benarnya. Dan ya nanti silahkan menilailah. Ya.